Oh, kitab mana? Ya, kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7 wa minal mustaraki inzalul maniyyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustaraki inzalun ay khurujul maniyyi. Dan di antara hal-hal yang mewajibkan mandi yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu mengeluarkan mani, mengeluarkan air sperma. Min syahsin, dari seseorang, bighairi ilajin, tanpa adanya kejadian yang memasukkan khasafah ke dalam jalan depan, ke dalam kubur. Wa in qolal maniyu kakotrotin, walaupun air spermanya itu sedikit, misalnya 1 tetes. Walau kanat ala launidami, walaupun dalam keadaan berwarna darah, atau walaupun warnanya itu seperti warna darah. Ini kemarin sudah kita ulang sedikit. Jadi yang di antara hal yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu mengeluarkan air sperma, di mana pada pembahasan mengeluarkan air sperma ini tanpa adanya terjadi bighairi ilajin, mereka tidak melakukan hubungan intim. Walaupun air sperma yang keluar itu hanya sedikit, misalnya 1 tetes, walaupun bentuknya seperti darah, maksudnya berwarna merah. Walau kana al-khariju bijima'in au ghairihi, atau walaupun air sperma yang keluar itu disebabkan karena jima. Jima ini melakukan hubungan intim laki-laki dan perempuan. Itu bahasa kitab kuningnya jima. Au ghairihi, atau selainnya jima. Ya, bisa dengan jima atau bisa dengan selainnya jima. Pokoknya ada air sperma keluar. Fi yaqdotin au naumin, baik dalam keadaan sadar atau tidur. Tidur mimpi keluar air sperma, atau yang yakdoh ini sadar, maksudnya bukan dalam keadaan tidur. Ya, misalnya berhayal terus mengeluarkan air sperma. Ya, terus akhirnya wajib mandi. Bisahwatin au ghairiha. Nah, kemarin sampai di situ. Bisahwatin au ghairiha, entah dengan syahwat atau tanpa ada syahwat. Ya, baik keluarnya ini disertai karena ada syahwat atau tidak ada syahwat. Pokoknya atau intinya terjadi yang namanya
air sperma itu keluar. Nah ini apapun keadaannya, entah sadar, entah tidur, entah karena hubungan badan, entah karena berhayal, entah karena apapun itu, pokoknya terjadi yang namanya ada air sperma keluar. Walaupun itu sedikit, walaupun berwarna merah, walaupun pokoknya ada air sperma keluar, wajib mandi. Nah ini. Nah di situ bahkan selanjutnya kalimatnya seperti itu. Min tariqihi al-mu'tadi au ghairihi. Baik dia itu keluarnya itu dari jalan keluarnya air sperma itu yang sudah biasa atau yang tidak biasa. Misalnya ka'an inkasaro solbuhu fa kharaja maniyyu. Misalnya seperti ada seseorang yang tulang rusuknya ini pecah, kemudian air maninya keluar. Jadi min tariqihi al-mu'tadi au ghairihi, dari jalan keluarnya air sperma itu yang sudah menjadi adat kebiasaannya atau tidak. Ya dari jalan yang sudah terbiasa itu ya dari alat kelamin itu. Kalau yang tidak dari jalan biasa itu misalnya ini ada kejadian, ada orang ini kecelakaan, ada tulang rusuknya ini patah, kemudian dia mengeluarkan mani dengan cara yang biasa atau tidak biasa, pokoknya ada air mani keluar, ini ada kemudian konsekuensi hukum harus mandi. Nah, ini sesuatu yang bisa terjadi pada orang laki-laki dan perempuan, yaitu mengeluarkan mani, mengeluarkan air sperma, air mani. Nah, mengeluarkan air mani apa bahasanya ya? Air mani begitu saja ya. Mengeluarkan air mani itu yang diperbolehkan itu hanya ada dua jalan. Apa itu? Nomor satu menikah. Nomor dua mengeluarkan air mani yang halal secara agama. Nomor satu itu menikah, ya maksudnya dengan menikah nanti mereka kemudian terus melakukan hubungan intim dan terjadi yang namanya air sperma keluar. Nah yang kedua ini apa? Mengeluarkan air sperma yang diperbolehkan secara agama ini nomor dua ini dengan tangan. Tangannya siapa? Dan tangannya kalau di dalam kitab kuning itu biyadi halilatihi, dengan tangan perempuan halalnya orang tersebut, bukan tangannya sendiri ya. Tangannya perempuan halalnya orang itu. Nah, perempuan halal itu siapa? Perempuan halal itu nomor satu istri, nomor dua siapa? Budak perempuan. Nah, ini kalau yang nomor dua ini sudah tidak ada. Jadi yang nomor dua itu dikeluarkan dengan memakai tangan. Ini tangannya perempuan, istrinya atau budak perempuannya orang itu. Selain dua cara itu hukumnya haram. Nah, ini ya. Selain dengan dua cara itu hukumnya haram. Yang halal hanya dua itu, menikah dan menggunakan tangan perempuan yang halal bagi dia. Perempuan halal itu ada dua, istri dan budak. Selain itu haram. Keluarnya mani mewajibkan mandi. Mana tadi? Nah, sekarang misalnya kita mendapati di dalam celana kita atau di atas kasur kita ini ada benda, bentuknya itu seperti air mani. Dia kental dan berwarna putih, tapi kita tidak ingat kalau kita mengeluarkannya. Kita itu hanya melihat ada benda ini punya saya apa punya siapa ini. Tapi itu ada di pakaian kita, ada di atas misalnya kasur kita, yang kemungkinan tidak ada orang lain yang ke situ. Nah, tapi kita tidak merasa pernah mengeluarkannya. Nah, ini hukumnya seperti apa? Nah, ini kita boleh
menghukuminya itu sebagai wadi, juga boleh menghukuminya sebagai air mani. Karena wadi dengan mani itu bentuknya hampir-hampir sama, 11-12. Bentuknya kental dan berwarna putih. Nah, kalau mani ini ada rasa enaknya, kalau wadi tidak. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, ini tapi aku rasanya tidak pernah mimpi, tidak pernah mengeluarkan kok ada benda ini. Nah itu kita boleh menghukuminya sebagai mani dan boleh juga menghukuminya bukan mani. Kalau kita menganggap itu mani, maka kita harus mandi. Kalau itu kita menganggap loh, aku tidak pernah mimpi, tidak pernah mengeluarkan, berarti itu bukan, berarti kita tidak usah mandi. Nah itu ada juga contoh seperti itu. Wa minal mustaroki, dan diantara al mustarok yaitu yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, al mautu yaitu mati. Illa fi syahidi, kecuali di dalam mati syahid. Titik. Nah ini yang terakhir, tidak ada pembahasan apa-apa. Wa minal mustaroki al mautu illa fi syahidi, dan diantara yang bisa, hal yang mewajibkan mandi yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan yaitu meninggal dunia. Kalau ada orang mati meninggal dunia, ini harus wajib dimandikan kecuali pada orang yang mati syahid. Dan yang dikehendaki mati syahid di sini adalah orang yang berperang melawan orang kafir dan perangnya itu dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat Allah atau membela agama Islam. Kalau perangnya bukan berlatar belakang li'ila'i kalimatillah, ya bukan mati syahid. Misalnya ada negara yang perang rebutan minyak, ada negara perang karena perbedaan politik. Nah, mati dalam keadaan perang seperti itu walaupun musuhnya ini orang kafir, bukan masuk dalam kategori mati syahid yang dikehendaki dalam bab mandi ini. Nah, kalau yang mati syahid di sini, dia mati syahid tidak dimandikan, langsung dikubur begitu saja karena saking terhormatnya, sudah dijamin langsung masuk surga. Nah, kalau yang mati syahid selain ini, ada yang dihukumi mati syahid tetapi mati syahid akhirat saja. Nah, misalnya seperti ibu yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena kebakaran, orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu juga dihukumi mati syahid, tapi mati syahid akhirat saja, di dunianya tetap dimandikan. Nah, maka satu-satunya mati syahid yang tidak dimandikan itu yang perang melawan orang kafir dengan latar belakang itu tadi li'ila'i kalimatillah. Nah, mati kena corona itu mati syahid juga, tapi tetap dimandikan. Wasalasatun tahta subiha an-nisa'u. Adapun ada 3 hal yang hanya tertentu atau terjadi khusus pada perempuan, ada 3. Wahia al-haidu. 3 itu adalah yang pertama haid. Ai adamu al-khariju. Haid adalah darah yang keluar minimroatin dari perempuan balagot tis'a sinina, yang sudah sampai pada umur 9 tahun. Yang pertama haid. Wan nifasu, dan nifas. Wa huwa adamu al-khariju. Nifas adalah darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Fa innahu mujibun lil husli qat'an, karena sesungguhnya dia mewajibkan mandi secara pasti. Wal wiladatu, dan melahirkan, al mashubatu bil balali, yang disertai dengan adanya basah-basah. Mujibatun lil husli, itu mewajibkan mandi qat'an secara pasti.
Wal mujarrodatu anil balali, adapun melahirkan yang sepi dari basah-basah. Mujibatun lil ghusli, itu mewajibkan mandi. Fil asohi, menurut kaul asoh. Berarti menurut kaul yang tidak asoh tidak wajib mandi. Nah ini yang terakhir, ada 3 hal yang mewajibkan mandi tetapi hanya terjadi pada diri perempuan, yaitu yang pertama haid, yang kedua melahirkan, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Kalau haid ini darah yang keluar yang sudah menjadi kebiasaan pada diri perempuan setelah dia berumur 9 tahun. Kalau nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, untuk nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, yang terakhir yang melahirkan ini ada 2 versi. Satu mengatakan kalau melahirkan ini ada basah-basahnya, ini wajib mandi. Yang pendapat ulama yang satunya lagi, kalau melahirkan tidak ada basah-basahnya tidak wajib mandi. Nah, ini hanya terjadi pada perempuan. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada fasal. Wa faraidul husli, adapun fardunya mandi. Salah satu asya'a, itu ada 3 macam. Fardunya wudu ada 6, fardunya mandi malah cuma ada 3. Ahaduha an-niyatu, yang pertama niat. Fayanwi al-junubu raf'al janabati, maka orang yang junub niatnya adalah menghilangkan hukum jinabat, awil hadasil akbari, atau menghilangkan hadas besar, wanahwa raf'al janabati, wanahwi dalika, dan lain sebagainya. Titik. Nah, kalau ada orang mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi kemarin, kemudian dia mandi ini fardunya ada 3. Yang pertama niat. Niatnya apa? Niatnya menghilangkan jinabat atau menghilangkan hadas besar, atau niat yang lain. Jadi begitu jebur, pas jebur pertama itu niat, saya niat mandi menghilangkan hadas besar, fardu lillahi ta'ala. Di dalam hatinya itu ngomong seperti itu, saya niat mandi menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Wa tanwi al-haidu awin nufasa'u. Nah, adapun perempuan yang haid atau yang nifas, dia niatnya apa? Raf'a hadasil haidi, menghilangkan hadasnya haid, awin nifasi, atau nifas. Nah, kalau perempuan yang setelah haid atau nifas, dia kemudian mandinya adalah niatnya menghilangkan menghilangkan hadasnya haid atau hadasnya nifas. Saya niat mandi menghilangkan hadasnya haid, saya niat mandi menghilangkan hadasnya nifas, fardu lillahi ta'ala. Jebur. Wa takunu an-niyatu, dan keberadaan niat makrunatan bi awalil fardi, itu dibarengkan dengan fardu yang pertama. Apapun ibadahnya pasti ini kaidahnya. Wa huwa awwalu ma yughsalu, yaitu pertama apa-apa yang dibasuh atau dimandikan. Min a'lal badani au asfalihi, baik itu dari arah atasnya badan atau bawahnya badan. Titik. Nah, ini prakteknya adalah niat mandi itu kapan? Yaitu ketika pertama membasuh basuhan fardu. Kalau misalnya dia caranya mandi dari kepalanya dulu, ya pas nyiram air pertama kali ke kepala itu dia niat, saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Kalau dia mandinya dari kakinya dulu, ya pas jebur-jebur di kaki itu dia niat, saya niat mandi menghilangkan
hadas besar. Nah, boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari tengah, manapun bagian yang dibasuh, yang dimandikan pertama kali, disitulah niat dilaksanakan. Falau nawa, apabila misalnya ada orang yang niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh juz, wajaba i'adatuhu, maka dia wajib mengulanginya. Ada orang mandi jebur, kepalanya udah dibasuh, kemudian membasuh badan dia baru niat, saya niat mandi menghilangkan hadas besar, fardu lillahi ta'ala. Lah maka basuhan kepalanya tadi wajib diulang. Nah, karena kepalanya berarti belum diniati. Nah, maka kepalanya harus dibasuh lagi. Itu tidak dihitung. Nah, dihitungnya adalah mana-mana yang pertama kali diniati. Badannya setelah sampai perut kok baru niat, ya maka di atasnya perut ini belum kena niat, diulangi. Setelah membasuh beberapa bagian baru niat, nah maksudnya begitu, maka harus diulangi. Sholat juga begitu, pertama kali Allahu Akbar, disitulah niat dilaksanakan. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya bilang saya niat sholat isya fardu makmuman lillahi ta'ala. Nah ini pertama kali, bagian dari ibadah itu pertama dilaksanakan, disitulah niat dilakukan. Apapun ibadahnya seperti itu, caranya niat. Titik. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, apabila ada najis di atas badannya orang itu. Menghilangkan najis apabila ada najis di badannya. Ai al-muktasili, artinya badannya orang yang mandi. Wahada ma rajjahahur Rafi'i, ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun, maka berdasarkan pendapat ini, pendapatnya Imam Ar-Rafi'i ini, tidaklah cukup satu basuhan anil hadasi wan najasati, dari hadas dan najis. Titik. Nah ini ya. Jadi yang kedua ini menghilangkan najis apabila badannya orang ini ada najis. Ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah maka oleh karena itu, misalnya di badannya orang ini ada najis, tidak cukup hanya satu basuhan saja, harus 2 kali. Nah, jadi misalnya tangan saya ada najisnya, kena tai cicak misalnya, saya mandi menghilangkan hadas besar hanya membasuh 1 kali. Maksudnya membasuh 1 kali itu, basuhan itu untuk menghilangkan najis dan mandi jinabatnya itu. Nah, ini nggak boleh, harus 2 kali basuhan. Basuhan pertama menghilangkan najis, kemudian basuhan kedua yang basuhan mandi itu. Nah itu tidak boleh satu basuhan untuk menghilangkan 2. Menurut Imam Ar-Rafi'i begitu. Warajahan Nawawi, adapun Imam An-Nawawi mengunggulkan al-iktifa'a, pada dianggapnya cukup bighuslatin wahidatin anhuma, dengan satu basuhan dari najis dan basuhan mandi tadi. Nah kalau menurut Imam An-Nawawi boleh mandi sekaligus menghilangkan najis yang ada di badan, itu boleh. Kalau Imam Ar-Rafi'i tidak boleh. Nah, ya, menghilangkan najis ya menghilangkan najis, mandi jinabat ya mandi jinabat. Nah, gitu kalau menurut Imam Ar-Rafi'i. Tetapi kalau menurut Imam An-Nawawi enggak, pokoknya dia jebur ya hadas besarnya hilang, najisnya juga hilang. Nah, ini ada 2 pendapat. Wa mahaluhu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan
Wah, ternyata ada catatannya. Yang demikian itu adalah ketika najisnya ini najis hukmiyah. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatan, adapun apabila najisnya ini najis ainiyah, wajib ghuslatani anhuma, maka wajib 2 basuhan dari membasuh najis dan basuhan mandi tadi. Nah, ini ternyata perkhilafannya ini kalau najisnya najis hukmiyah. Kalau najisnya najis ainiyah ya harus 2 basuhan, tidak ada perkhilafan. Nah, najis hukmiyah itu najis yang sudah hilang warna, bau dan rasanya najis itu. Ini najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah najis yang bentuk najisnya masih ada. Nah, misalnya tai cicak tadi, tai cicak itu masih di tangan saya. Nah, ini namanya najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah, ketika tai cicaknya ini sudah saya bersihkan, saya lihat di telapak tangan ini juga sudah tidak ada bekas hitam-hitam, saya cium juga sudah tidak ada baunya najis, kemudian seandainya saya jilat, rasanya tai cicak itu juga sudah tidak ada. Ini namanya najis hukmiyah. Nah, kalau najis ainiyah ya najis yang masih ada najisnya. Kalau najis hukmiyah ini najisnya sudah tidak ada tapi belum pernah disucikan. Nah, kalau bahasa ringkasnya begitu. Najis hukmiyah itu najisnya sudah tidak ada tapi dia belum pernah disucikan. Nah, najis hukmiyah. Nah, kalau najisnya hukmiyah, tadi Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak boleh 1 basuhan, tetap harus 2 basuhan. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan boleh hanya 1 kali basuhan saja. Itu najisnya hilang, hadasnya juga hilang menurut Imam An-Nawawi. Yang terakhir, wa isolul ma'i, dan mendatangkan air ila jami'is sya'ri wal basaroti, pada keseluruhan rambut dan kulit. Nah, yang terakhir adalah ya gampangannya ngomong seluruh badan ini harus terkena air, baik itu kulit atau rambut, baik itu anggota yang nyelempit-nyelempit atau tidak nyelempit-nyelempit, itu semua harus rata terkena air. Kalau ada yang tertinggal ya tidak sah. Nah, begitu. Maka dulu salah satu Kiai di Lirboyo sering mewanti-wanti mengingatkan itu, kalau mandi junub orangnya itu harus duduk jongkok. Supaya apa? Supaya lubang depan dan lubang belakang ini lebih terbuka dan air itu mudah masuk. Nah, itu sering disampaikan kalau lagi ceramah gitu. Kalau mandi junub jongkok ya, nah, gitu, supaya air itu benar-benar masuk ya ke lubang kubul ya ke lubang dubur, itu air masuk. Nah, gitu. Saking berhati-hatinya jangan sampai ada salah satu anggota ini yang tidak terkena air. Kalau tidak terkena air maka mandinya menjadi tidak sah. Kalau mandinya tidak sah ya dia tidak bisa beribadah karena masih dalam keadaan memiliki hadas besar. Wa fi ba'din nusakhi badala jami'i usulin wala farqa baina sya'rin wa mu'alam. Nah, ini yang terakhir adalah meratakan air ke seluruh permukaan badan, baik kulit dan rambut harus terkena air semua. Nah, bahasa ringkasnya seperti itu. Nah, terus di media itu ada berita artis siapa itu, Dorce Gamalama meninggal dunia itu ya. Itu konon dia berwasiat kepada anaknya agar besok kalau meninggal dunia dia dimandikan secara perempuan. Nah, terus akhirnya orang yang seperti itu dihukumi apa? Dihukumi apa? Jadi dulu dia ini laki-laki ganti kelamin menjadi perempuan. Nah, itu meninggal. Terus yang memandikan itu siapa? Terus dia itu dihukumi apa? Lah, maka nanti kan fikihnya kan akan berbicara di situ lah. Kalau orangnya sendiri yang bersangkutan sudah berpesan berwasiat agar dimandikan secara
layaknya perempuan. Nah, kalau secara fikihnya ya memang sudah dihukumi sebagai perempuan. Begitu dulu dia selesai ganti kelamin itu, nah, dia kemudian secara fikihnya memang dihukumi perempuan. Auratnya menjadi aurat perempuan. Nah, semuanya dihukumi perempuan, termasuk ketika setelah dia meninggal dunia ya juga tetap dihukumi perempuan. Kenapa? Ya karena sudah menjadi perempuan. Nah, begitu saja kalau pandangan fikihnya. Karena fikih ini menghukumi apa yang nampak. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi dari apa yang nampak. Yang tidak nampak ya tidak dihukumi. Seperti orang yang sholat ragu-ragu, ini 3 apa 4, 3 apa 4. Dia harus mengambil keputusan, saya harus nambah 1. Nah, bagi dia yang kelihatan ya nambah 1 berarti 4. Adapun dia ini sebenarnya sudah sholat menjadi 5 rakaat, ini tidak dibahas sama fikihnya. Nah, gitu. Ini juga begitu. Ketika ini meninggal, nah, dihukumi perempuan, yang memandikan perempuan, dikafani kafan perempuan, dan lain-lainnya juga serba perempuan. Nah, makanya sebenarnya sebelum ada peristiwa itu terjadi, dalam undang-undang fikih tidak diperbolehkan orang melakukan seperti itu. Tapi ketika sudah terjadi ya sudah, hukumnya mengikuti apa yang sekarang terjadi, kan begitu. Karena kalau nanti dia itu berganti kelamin itu bahasanya itu menjadi panjang. Nanti dia itu sholat ikut saf laki-laki apa perempuan. Nanti dia itu muamalahnya muamalah laki-laki apa perempuan, kan banyak pertanyaan. Sebelum itu terjadi, fikih ini sudah mengantisipasi, makanya itu tidak diperbolehkan. Tapi karena sudah terlanjur terjadi ya akhirnya dihukumi secara perempuan. Nah, itu kan semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa si artis ini dulunya laki-laki, operasi ganti kelamin menjadi perempuan. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiqil al-mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.